Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Teror Tuyul Jangkung. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restupa71830152. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Kabupaten Cirebon 2021. Hari itu, tepatnya di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, sedang gempar-gemparnya terhadap kehilangan uang secara berangsur-angsur. Mereka yang kehilangan uang rata-rata adalah santri-santri yang memiliki uang dengan jumlah yang banyak. Bisa dibilang, uang bulanan mereka tidak umum seperti santri lainnya. Karena itulah, atas kehilangan tersebut, akhirnya pihak pesantren pun mencari cara agar bisa mengungkapkan siapa pelaku pencurian yang telah mengambil uang milik para santri tersebut. Akhirnya, pihak pengurus pun mengadakan rapat mendadak hari itu, terkait dengan kehilangan uang santri jika ditotalkan mencapai jutaan rupiah. Mereka semua mencari cara untuk bisa memancing pelaku itu sendiri. Setelah rapat itu digelar, banyak pandangan dari masing-masing pengurus terkait kehilangan uang itu. Ada yang bilang mereka harus menggeledah setiap santri. Ada juga yang mengira itu adalah tindakan manipulatif dari santri agar bisa terus mendapatkan pantauan dari para pengurus. Namun, dari segala perspektif, ada salah seorang yang memang memiliki sedikit kelebihan terkait penglihatannya. Dia memiliki pandangan yang berbeda terkait penyebab dari kehilangan uang santri senilai jutaan rupiah itu. Namanya adalah Usman. Usman mengatakan, jika penyebab hilangnya uang santri disebabkan oleh salah seorang warga yang membawa tuyul jangkung ke pesantren dan membiarkannya untuk menggeledah uang tersebut. Mendengar penuturan dari Usman, para ustadz pun tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya, Usman pun memberikan tantangan kepada ustadz yang ada di pesantren tersebut. Dia memberikan tantangan terkait siapa pelaku dari kehilangan uang para santri tersebut. Para ustadz pun menyanggupinya. Awalnya, banyak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Usman perihal tuyul jangkung yang dikatakan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata para ustadz pun tidak bisa membuktikan siapa pelaku dari pencurian tersebut. Hingga akhirnya, kini hanya argumen Usman yang masih menguat jika penyebabnya dari hilangnya uang santri itu disebabkan oleh tuyul jangkung. Usman pun menunggu waktu yang tepat, sampai akhirnya ketika pesantren itu mengadakan acara rutinan seperti sholawatan, banyak para warga yang ada di sekitar yang menghadiri acara tersebut. Kesempatan Usman pun hanya bisa dilakukan saat itu juga. Akhirnya dia harus menemukan siapa pelaku dari orang yang memang melakukan pesugihan tersebut. Dengan begitu, Usman bisa membuktikannya kepada pihak pesantren terkait dengan tuyul jangkung yang merupakan pelaku dari pencurian uang milik para santri. Saat dimana para warga yang berada di sekitaran pesantren memasuki wilayah pesantren, Usman melihat ada salah seorang warga yang berjalan dengan aneh. Dia berjalan seperti menggendong sesuatu dengan kedua tangan yang berada di bagian belakang, serta ekspresi wajahnya yang tampaknya sangat lelah membawa beban berat tersebut. Orang itu bernama Mbah Yum, salah seorang warga desa yang sering mengikuti kajian dan pengajian kiai di pesantren milik Usman. Saat Mbah Yum berjalan,
Usman tidak sengaja melihat sosok aneh yang berada di punggung Bahyum. Tangannya menjuntai hingga menyentuh tanah. Kedua kakinya benar-benar panjang hingga terseret-seret. Usman yang melihat kalau Bahyum adalah pelaku dari pesugihan tuyul jangkung ini pun segera menuju ke beberapa temannya untuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Namun, belum juga dia menoleh ke arah teman-temannya, tiba-tiba Bahyum mendekati Usman seraya berkata, "Kamu jangan ikut-ikut urusan orang tua." Secara perlahan, tuyul itu menengok ke arah Usman dengan tatapan yang mengerikan. Sekujur tubuh Usman langsung bergetar di saat Bahyum mengatakan hal itu kepadanya. Setelah mengatakan itu, Bahyum langsung menurunkan tuyul itu di dekat pohon kersem milik pesantren. Lalu tuyul itu perlahan menanjak ke pepohonan dan menghilang di sana. Bahyum kembali menatap Usman, lalu tersenyum hingga terlihat bagian gigi gerahamnya yang sudah menguning. Usman pun langsung terjatuh ketika dirinya baru saja melihat dengan jelas sosok tuyul jangkung yang dibawa oleh Bahyum. Beberapa temannya yang melihat Usman terjatuh langsung membawanya ke sebuah kamar. Tepat di mana Usman dibawa ke kamar, acara sholawat pun dimulai. Usman belum bisa menjawab apapun terkait mengapa dirinya terjatuh secara tiba-tiba. Namun, Usman merasa jika ini sudah di luar dugaannya. "Man, kok kamu bisa jatuh pas dideketin Bahyum? Ada apa?" tanya salah seorang temannya yang bernama Arif. "Rif, kamu harus percaya sama aku. Bahyum itu pemilik tuyul jangkung." "Hah? Bahyum itu orangnya baik, Man. Nggak mungkin dia pemilik tuyul jangkung." Sedangkan di luaran, suara gema sholawat terus menggema. Beberapa santri tiba-tiba masuk ke dalam kamar saat Usman dan Arif sedang mengobrol berdua. Bang, ucap santri yang baru masuk ke kamar. "Ada apa?" tanya Usman. "Duit santri putri ada yang hilang lagi." Usman pun langsung keluar dari kamar dan sudah melihat beberapa santri yang berlarian menuju ke kamar santri putri. Ternyata tuyul jangkung itu mengambil momen yang tepat. Dia akan beraksi ketika orang-orang yang ada di sekitar pesantren sedang kusyuk untuk mengikuti acara sholawat. Dengan begini, acara sholawat adalah pengalihan untuk melancarkan aksinya untuk mengambil uang-uang milik santri di pesantren. Usman pun langsung menerobos masuk dalam keramaian para jamaah untuk menuju ke gedung santri putri. Namun, saat dirinya sudah berada di hadapan gedung milik santri putri, dengan jelas Usman sudah melihat tuyul jangkung itu sedang berjalan santai di atas genteng. Karena terkejut, Usman pun mengucapkan kalimat istighfar di dalam hati sembari menatap tuyul jangkung itu sedang berjalan dengan posisi seperti anjing yang sedang berjalan. Kala itu, Usman langsung mengambil batu kerikil yang besarnya sama seperti ukuran jempol kaki. Lalu, ia pun melemparkan batu kerikil itu hingga mengenai tuyul jangkung. Dengan cepat, tuyul jangkung itu pun langsung berlari ke arah belakang gedung. Usman pun terus mengejar ke arah manapun tuyul jangkung itu berlari. Sampai akhirnya, tuyul itu menuruni gedung milik santri putri dan memanjat dari satu pohon ke pohon lain hingga ke perumahan warga, lalu menghilang di sebuah desa tempat Bahyum berada. Usman pun akhirnya tahu jika keberadaan tuyul jangkung itu adalah berada di sebuah desa yang bernama Desa B. Dengan cepat, ia pun langsung melaporkan hal ini ke Arif agar bisa diteruskan ke para ustadz yang ada di pesantren tersebut. Saat dimana acara sudah selesai, Usman tidak melihat Bahyum lagi. Sepertinya Bahyum menyadari jika tuyul jangkung itu sudah ketahuan dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang tepat di tengah-tengah acara yang belum selesai.
Kabar terkait kehilangan uang santri putri pun akhirnya terdengar di telinga para ustadz. Malam itu juga, para ustadz pun mengadakan rapat terbatas dengan beberapa petinggi pesantren. Namun ada yang berbeda dari rapat kali ini. Para ustadz hanya mengajak Utsman. Sedangkan para pengurus, mereka semua tidak diajak untuk melakukan rapat kali ini. Di rapat tertutup tersebut, para ustadz akhirnya mempersilahkan kepada Utsman untuk menjelaskan terkait hilangnya uang para santri putri. Utsman pun akhirnya menjelaskan bahwa pelaku dari pengambilan uang santri putri itu adalah tuyul jangkung yang sudah ia sebutkan tadi. Dan pemilik dari tuyul jangkung itu sendiri adalah Mbah Yum. Mendengar penjelasan dari Utsman, beberapa ustadz membantah hal tersebut. Pasalnya, mereka kenal betul terhadap Mbah Yum yang sering membagi-bagikan makanan kepada para warga yang ada di sekitar desa B. Namun, Utsman juga tidak bisa membantah jika orang yang melakukan pesugihan adalah orang yang paling dermawan. Hal ini merupakan siasat tersendiri untuk memanipulasi keberadaannya sebagai pelaku pesugihan sendiri. Karena memang belum ada bukti konkret, akhirnya Utsman mengajak kepada beberapa ustadz untuk mengunjungi rumah Mbah Yum malam ini. Tujuannya adalah untuk membenarkan apa yang ia ketahui selama ini. Para ustadz pun setuju dengan usul itu, karena selain untuk menghindari suudzon yang berlebihan, cara ini juga lebih baik untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Malam itu juga, tepatnya jam 11 malam, Utsman dan beberapa ustadz menuju ke desa B, tempat di mana tuyul jangkung berada di rumah Mbah Yum. Saat mereka tiba di sana, posisi rumah sudah sangat sepi. Namun, Utsman dan para ustadz mendengar suara tangisan anak laki-laki dengan suara rengekan yang aneh. Suaranya agak cempreng dan seperti suara kambing yang sedang merintih kesakitan. Dari dalam rumah itu juga, Utsman dan para ustadz mendengarkan percakapan antara Mbah Yum dengan seorang anak laki-laki. Yang diketahui bahwa anak lelaki dari Mbah Yum sendiri sudah meninggal semua. Lalu, siapakah anak lelaki yang kini berada di dalam rumah Mbah Yum? Sudah, jangan nangis. Adatnya, yang melempari batu itu adalah orang yang bisa lihat kamu. Mendengar itu, Utsman pun langsung menyadari, ternyata suara tangisan anak laki-laki itu adalah tuyul jangkung yang terkena lemparan batu saat sedang berjalan di atas genting di gedung asrama putri. Mereka semua sudah menyadari jika Mbah Yum adalah pelakunya. Akhirnya, mereka pun kembali ke pesantren untuk melaporkan hal ini kepada Kiai. Singkat cerita, saat mereka tiba di pesantren, Kiai pesantren itu sedang duduk di ruang tamu seperti sudah menunggu kedatangan Utsman dan para ustadz lainnya. Utsman dan para ustadz pun akhirnya sowan ke Kiai tersebut. Saat mereka semua menyalami tangan Kiai, Kiai itu tersenyum sembari berkata sesuatu kepada Utsman dan para ustadz. Besok, Mbah Yum kesini. Dia mau balikin uangnya dan minta maaf kepada kita semua. Dek! Hati Utsman dan para ustadz pun langsung terkejut saat mendengar hal itu. Memang tidak diragukan lagi jika kiainya mengetahui urusan kecil ini. Beliau juga menjawab dengan santai karena masalah duniawi yang kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Sekarang, kalian tidur, tidak perlu takut. Akhirnya kami pun kembali ke kamar masing-masing untuk mengetahui hari esok apa yang akan terjadi. Apakah benar Mbah Yum akan kembali lagi ke pesantren atau tidak? Keesokan harinya, para santri dikejutkan dengan kehadiran Mbah Yum sembari membawa banyak makanan. Dia juga langsung menemui kiai tersebut untuk mengembalikan semua uang-uang yang dicurinya. Utsman dan para ustadz hanya melihat dari luaran. Dari kejauhan, Mbah Yum terlihat sangat menyesal dan juga sedih karena dia telah menyalahgunakan ilmu spiritualnya itu sendiri. Kiai pun mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mbah Yum sendiri.
Dengan ini, Bahyum pun berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia juga tetap diperbolehkan untuk mengikuti acara sholawat. Teruntuk tuyul jangkung itu sendiri, Bahyum sudah membuangnya di sebuah sungai yang ada di daerah perbatasan Indramayu. Ini tempat terkenal sih. Dia membuangnya di sungai di sana karena memang apa yang dia lakukan termasuk perbuatan menyekutukan Tuhan. Atas kejadian ini, Usman pun akhirnya dipercaya oleh para ustadz untuk menjadi bagian keamanan pesantren. Karena jasanya, Usman pun mampu membongkar sebuah kampung tuyul yang ada di desa B yang jaraknya sangat dekat dengan pesantren. Untuk berjaga-jaga, Usman pun memagari pesantren itu dengan pagar gaib. Dan semenjak dia memagari pesantren, tidak ada lagi kasus kehilangan uang yang terjadi di pesantren kecuali yang dilakukan oleh para santri sendiri.